Ke Gorontalo beli air minum. Halo, Assalamualaikum. They came while we slept. Curse sendiri diangkat dari buku karya Tom Wheeler dengan judul yang sama. Curse bercerita tentang kisah mitologi King Arthur yang diambil dari perspektif Nimue, sang karakter utama dalam series ini. Video ini akan berisi spoiler, jadi bagi kalian yang belum nonton series ini, silahkan tinggalkan video ini. Curse dibintangi oleh Catherine Langford yang pernah bermain di film Knives Out dengan akting yang cukup baik sampai akhirnya ia ditunjuk untuk memerankan karakter mitologis Inggris ini, Lady of the Lake yang bernama Nimue. Kisah dari serial Curse mengangkat hasil imajinasi ulang legenda Raja Arthur yang diceritakan melalui perspektif Nimue. Sebagai orang awam yang gak tahu tentang mitologi ini, dan Maman pun tidak membaca bukunya, jadi review ini hanya sebatas yang Maman tonton. Series ini menceritakan tentang Nimue yang diberikan wasiat oleh sang ibu untuk memberikan pedang Excalibur ke Merlin yang ternyata adalah ayah kandungnya. Di series ini kita akan melihat perjuangan dari Nimue untuk bertemu dengan Merlin dan memberikan pedangnya, namun tak semudah itu. Ia dihadapi dengan raja-raja lain yang menginginkan pedang itu. Dan kalau Maman lihat di series ini, pedang ini kayak punya kekuatan tersendiri bagi yang memegangnya. Pedang ini juga nantinya akan menjadi milik Arthur yang membuat ia menjadi raja. Curse sendiri kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti kutukan ya. Kalau dilihat dari series ini emang benar. Nimue punya semacam segel di tubuhnya yang ada di punggungnya. Semacam Naruto lah yang punya segel Kurama. Di series ini juga dijelasin awal mula pertemuan Nimue dengan King Arthur. Tapi Arthur di series ini agak beda dari film-film sebelumnya. Karena di series ini King Arthur diperankan oleh Devon Terrell yang notabene yang memiliki kulit gelap. Sedangkan di film-film King Arthur yang telah tayang sebelumnya, King Arthur digambarkan dengan seorang yang berkulit putih. Tapi menurut Mama nih ya, series ini kok lebih menampilin dari sisi kisah cinta Nimue dan Arthur. Padahal sih, menurut Maman harusnya lebih mengangkat mitologi ini. Dan juga masih banyak yang harus digali lagi di series ini, nggak cuma tentang percintaan antara mereka berdua. Untuk series dengan 10 episode ini, menurut Maman seharusnya dapat dipangkas. Kayak 8 atau 7 episode lah. Soalnya udah terlalu panjang gitu. Dan bosen juga ngikutin jalan cerita yang kayak mengulur waktu aja dan sedikit kisah mitologi yang diberikan. Yang Maman kira cuman di episode terakhir doang yang benar-benar seru dan gak kebanyakan dialog yang gak penting. Di episode 10 itu langsung to the point dan dieksekusi dengan cukup baik. Curse ini berjalan cukup lambat temponya. Dari episode 1 sampai 7 itu masih aja gak habis-habis pengenalan karakternya. Ngomong-ngomong masalah karakter nih, Maman suka banget dengan acting Billy Jenkins yang jadi Squirrel. Keren lah pokoknya. Ia benar-benar berhasil jadi karakter yang pemberani di series ini. Untuk season pertama ini Maman agak bingung dengan cerita yang diberikan. Ini series bercerita tentang mitologi Inggris atau percintaan antara Nimue dan Arthur. Padahal masih ada hal penting yang harus digali di series ini. Dan kenapa nggak lebih menceritakan tentang kisah mitologi ini? Kayak bahas asal mula pedang Excalibur ini. Kan kurang jelas juga tuh asal muasal pedang itu, atau mungkin memang sengaja disimpan ceritanya untuk season kedua. Ya, kita lihat aja nanti. Gak tahu ini kurang mantapnya Netflix dalam menggarap series ini sehingga cerita yang diberikan itu lemah menurut Maman. Atau bagaimana, Maman juga gak tahu. Mungkin saja Netflix emang sengaja memberikan kejelasan dari karakternya di season pertama ini dan di season kedua baru menunjukkan taringnya dari series ini. Dan juga menurut Maman karakter dari Arthur ini terlalu bosan untuk disimak. Gak tahu kenapa. Dan Maman lebih tertarik untuk membahas dan memperkenalkan biarawan ini. Kenapa dia bisa bergabung dengan Paladin Merah. Ditambah lagi di episode terakhir, Green Knight mengatakan kalau mereka bersaudara. Menarik untuk ditunggu kejelasannya di season kedua nanti. Yang Maman harap karakter ini lebih dijelasin aja daripada cuma ngikutin kisah cinta Nimue dan Arthur doang di season pertama ini. Ada hal yang sangat Maman soroti di series ini, yaitu opening dan transisi di series ini keren. Terlebih ketika adegan berpindah tempat. Transisi akan menjadi kayak di dalam sebuah buku dan diberikan gambaran adegan yang akan diberikan. Itu keren menurut Maman.
Rata-rata karakter memainkan perannya dengan baik, penulisan skrip yang menurut Maman menjadi titik lemah di series ini. Yang Maman harap akan ada peningkatan lah di season kedua nanti, dan jangan terlalu menyorot drama percintaan. Ini kisah mitologi yang seharusnya membahas mitologi itu sendiri, bukan percintaan antara Arthur dan Nimue, yang Maman rasa terlalu menghabiskan waktu dan gak penting-penting amat. Karena di setiap episodenya selalu disuguhkan dengan drama percintaan mereka, paling tidak dengan adegan perang lah. Tapi malah adegan perang di season 1 ini juga diberikan porsi yang sedikit dan cuman pecah di episode terakhir. Sekian review ringkas dari Maman. Beli kelapa kepleset nasi. Sampai jumpa dan terima kasih.